kabeh, Nur sama Nana sama Cik Milian. Jadi kita semua kayak berasa reuni gitu aja. Nah jadi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya sempat janjian ketemu sama Bu Natasha dan kami sharing. Saya amazing dengan kesaksiannya beliau ya, dan saya lihat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupnya, khususnya di dalam kesehatannya. Dan setelah hari itu kami intens ya untuk kontak, IG segala macam itu kami intens, dan semakin hari saya melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya luar biasa. Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Jadi tanpa perpanjang saya perkenalkan beliau dari Surabaya. Lahirnya tanggal 9 Oktober 1974 kalau nggak salah. Benar ya? meskipun tidak ditulis di sini saya masih ingat. Jadi kami dulu pelayanan bareng, nari sama-sama, terus kami juga pernah duet jadi instruktur dasar kekristenan, dan itu sesuatu banget ya. Nah, beliau juga alumni psikologi Ubaya, dan saat ini beliau ibu rumah tangga murni, jadi mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak dan suami. Beliau juga penyandang autoimun SPA. Apa itu nanti beliau yang akan menerangkan karena saya juga nggak paham. Jadi autoimun ini yang menyerang tulang belakang dan autoimun yang menyerang otot. Jadi mungkin nanti sister boleh mendengarkan dan menyerap ini semua sehingga menjadi pengetahuan buat kita. Dan kalau ada teman-teman yang autoimun bisa nanti minta bantuan ke Ibu Natasha, karena sekarang beliau pelayanannya dikhususkan sama Tuhan di area itu. Jadi beliau sebagai konsultan untuk mereka yang baru terdeteksi autoimun dan bingung harus kemana dan harus bagaimana. Karena autoimun ini masih belum ada penanganan yang spesifik gitu ya. Jadi Bu Natasha sangat dipakai Tuhan dalam pelayanan ini. Nah, tanpa perpanjang saya undang Bu Natasha. Beliau kesini bersama Pak Suami. Tepuk tangan juga untuk Pak Suami. Selalu membantu. Terima kasih Susi. Masih banyak, tapi tahun lahirnya nggak ingat. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya dikasih kesempatan untuk lebih banyak bersaksi dan sharing, juga memberikan pengetahuan kepada sister ya di sini mengenai apa sih autoimun itu. Dimana autoimun itu sekarang lagi viral gitu ya, dan banyak sekali orang-orang yang terdeteksi autoimun ini. Saya mengambil tema yaitu greater good. Kita baca bersama di Ibrani 4:15-16. Saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara, apakah itu pergumulan di ekonomi, apakah itu pergumulan di rumah tangga, apakah itu pergumulan penyakit dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membagikan bahwa kuasa Allah atau karunia Allah, kasih karunia Allah itu sungguh besar. Pada saat kita menjalani semua penderitaan kita, itu Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi kalau seperti ayat tadi berbicara, Kristus itu sangat mengerti penderitaan kita. Kristus adalah imam besar agung. Dia tidak ada penderitaan yang Kristus tidak pahami.
Dia telah berjalan di jalan yang penuh penderitaan. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu kalau kita lihat, apa sih yang tidak Tuhan derita pada saat itu? Apa coba? Sakit, tentunya Tuhan juga merasakan kesakitan yang luar biasa pada waktu dia di kayu salib itu. Kemudian sedih karena ditinggal orang, bahkan dia dikhianati oleh murid-muridnya. Mungkin ada dari kita yang dikhianati. Itu pun Tuhan Yesus juga mengalami hal tersebut pada waktu perjalanan dia ke kayu salib. Jadi saudara, sisters, kita tidak pernah sendirian. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Saya mulai masuk ke dalam cerita saya ya. Jadi sebetulnya itu saya itu 5 tahun lebih ini menderita yang namanya autoimun. Kalau zaman dulu itu kita tidak tahu, karena zaman dulu itu sangat jarang orang yang menderita autoimun. Sebetulnya saya tuh menderita autoimun tuh jauh lebih panjang dari 5 tahun itu. Tapi karena ketidaktahuan dokter, ketidaktahuan tenaga kesehatan, jadinya autoimun itu tidak diketahui. Apa sih autoimun itu? Nah, autoimun itu adalah imun tubuh yang seharusnya dipersiapkan. Jadi imun tubuh itu kan kita butuh imun tubuh pada saat ada penyakit, pada saat ada bakteri, ada virus, ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu dilawan oleh tubuh kita. Luar biasanya Tuhan menciptakan kita itu adalah itu. Jadi kita ini punya tentara gitu di dalam tubuh kita yang namanya imun tubuh. Tapi entah karena suatu hal, imun itu kembali menyerang kita. Jadi dia tidak tahu ini mana yang lawan, ini mana yang kawan, ini mana teman sendiri, ini sahabat sendiri. Pokoknya semua yang kelihatan sama dia itu dia hantam. Seharusnya kalau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ini termasuk cancer ya. Jadi cancer dan autoimun ini cousin, sepupu. Kayak ini cousin, kayak sepupu. Cuman kalau autoimun itu imunnya menyerang tubuh sendiri, sedangkan kalau cancer itu akhirnya imunnya itu menjadi bodoh, dan yang tadi itu yang benda-benda asing yang harusnya diserang itu dia bermutasi, itulah yang akan jadi cancer gitu. Nah, apa yang menyerang diri saya? Yang diserang oleh diri saya pertama kali itu sebetulnya adalah usus. Jadi usus itu istilahnya adalah IBD. Untuk autoimun sendiri sampai sekarang ini ada 168 jenis. 168 jenis. Dan untuk satu orang itu boleh belanja lebih dari 1 jenis. Jadi kadang-kadang satu orang tuh punya beberapa autoimun. Untuk saya, yang pertama diserang adalah usus. Tapi itu sudah remisi. Sekarang yang menjadi permasalahan saya adalah tulang belakang. Jadi autoimun itu menyerang tulang belakang, di mana tulang belakangnya itu semua dibikin radang sama dia. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ya, mungkin jatuh apa kecekluk apa gimana gitu ya, terus sendi-sendinya merasa hangat karena kan tadi ya jatuh itu. Nah, itu namanya radang. Jadi tiba-tiba menjadi hangat, tiba-tiba menjadi merah, itu karena radang. Nah, itu yang terjadi di tulang belakang. Jadi
dia menyerang tulang belakang. Selain dia menyerang tulang belakang, itu dia menyerang otot saya. Jadi otot saya itu tidak bisa ditarik, tidak bisa dilenturkan. Kalau dilenturkan, dia akan cepat balik lagi jadi kaku lagi. Begitu. Nah, untuk sekarang autoimun itu tidak bisa disembuhkan untuk sekarang, dan belum ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan autoimun. Yang ada adalah mengontrol autoimun itu. Nah, perjalanan saya itu adalah mencari obat-obatan itu. Semua sudah saya coba. Jadi kalau pengobatan autoimun itu ada levelnya, ada 3 level, yaitu level yang paling gampang biasanya menggunakan anti nyeri. Kemudian level kedua itu menggunakan obat-obatan imunosupresan yang menekan imun. Kemudian yang ketiga adalah biological agent. Jadi diambil dari biological, ya. Jadi dari entah itu hewan. Saya baru tahu kemarin salah satu obat saya diambil dari tikus. Saya kaget, saya berarti harus terima kasih nih sama tikus-tikus yang biasanya aku usir. Racun ada. Itu. Dan saya sudah pakai biological agent. Jadi obat paling top, dan itu berganti. Jadi ada banyak biological agent, itu saya sudah pakai hampir semuanya karena tidak ada yang cocok pas buat saya. Nah, disitulah saya itu merasa pada waktu itu tiada harapan. Jadi apalagi kalau dokter sudah bilang, ibu nggak mencoba alternatif lain. Lah, maksudnya dokter, saya harus ke dukun. Terus kalau dokternya sudah ngomong gini biasanya, udah deh, ini resep, kamu tulis sendiri deh, kamu mau obat apa ya, saya juga bingung gitu. Jadi udah banyak tuh dokter itu yang menyerah pada saya. Makanya saya itu kalau di Surabaya itu saya kenal banyak sekali dokter. Nah, saya tuh putus asa banget. Karena apa? Karena tidak ada dokter yang bisa support. 2, karena kesakitan saya. Kalau sister lihat badan saya ini tidak cacat, terus tidak tidak pakai kursi roda, tidak pakai apa-apa, semua rambut juga masih ada dan lain sebagainya. Pasti kan ada pemikiran, itu sudah itu salah satu tantangan buat saya. Selalu orang bilang, lah kamu kelihatan baik-baik saja gitu loh, kamu ini pura-pura, kamu ini punya motivasi, paling kamu males. Itu udah tak telan banyak sampai perutku kembung saking banyaknya gitu. Mereka itu tidak mensupport, ya, mereka tidak mensupport, tapi lebih mudah menghakimi. Saya mengalami banyak kesendirian karena akibat sakit itu saya jarang sekali bersosialisasi, jarang sekali kumpul sama teman-teman. Karena apa? Karena mau kumpul badannya sakit semua, mau ini badannya sakit semua, nggak bisa. Jadi akhirnya teman-teman juga, ojek ngatas ya, paling ya kok nggak iso, gitu. Jadi sendiri, saya merasa sendiri, saya nggak punya teman. Dan saya sudah mencoba banyak prosedur, ribuan jarum itu sudah tertanam di tubuh saya, bahkan sampai masuk ke dalam tulang belakang. Jadi jarum itu
itu 4 bulan sekali. Jadi jarum masuk ke dalam tulang belakang saya itu tanpa anestesi, karena dia harus masuk ke dalam saraf yang ada di dalam. Itu sampai saya tuh dipegangin sama susternya, sabar bu, sudah masuk, sabar bu, gitu. Ada suatu saat di mana saya itu betul-betul depresi, betul-betul nggak tahu apa sih maksud Tuhan. Saya marah sama Tuhan, betul-betul marah sama Tuhan. Kenapa kok saya Tuhan yang Tuhan kasih pencobaan kayak gini? Saya sendiri loh Tuhan, maaf keluargaku tidak mengerti benar apa sih sakitku ini, gitu. Dan semua prosedur menyakitkan, menyenangkan, semua sudah aku alami. Sampai pada suatu ketika itu obat itu saya buang semuanya. Dan selalu pikiran saya itu cuma satu, bunuh diri. Itu. Saya kalau bunuh diri itu gampang. Soalnya di obat-obatan saya itu sudah banyak antidepresan. Saya dikasih antidepresan itu banyak banget. Kalau misalnya ibu-ibu mau mencoba antidepresan bisa menghubungi saya. Karena nanti saya jadi pengedar. Kemudian obat tidur itu juga udah banyak banget, wis. Karena dokter udah gak tahu nih, wis tak tidur loh, wis orang ini wis tak kasih antidepresan ya wis. Tapi pada waktu saat sudah menyerah betul-betul waktu itu saya ingat. Kalau nggak dosa itu Tuhan, aku tak bunuh diri gitu. Atau aku tak bunuh diri sebelum aku masuk ke kematian, apa aku bisa minta ampun gitu ya. Jadi di tengah-tengah apa ya istilahnya, menjelang ajal gitu. Sampai aku tuh berpikir kayak gitu. Itu obat itu udah di depan mata, mau apa, mau morfin saya punya, semua obat morfin dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi itu saya punya semua. Anti nyeri dari yang biasa sampai yang suntik, sampai yang masuk bokong, maaf, sampai yang diinfus saya punya semua. Di rumah saya itu kalau dijadikan klinik kecil saya punya semua, tiang infus, jarum infus, tempat selang infus, semua itu punya saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita itu jatuh, pada saat kita itu nggak bisa apa-apa, akhirnya apa? Akhirnya kita jatuh di tangan Tuhan. Pada saat itu saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan wes, aku bawaan kemana aja Tuhan mau, Aku percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat aku. Nah Tuhan itu, saya bilang itu sangat luar biasa, sangat unik, sangat lucu kalau saya bilang. Dia tuh bawa saya itu ke BPJS. Bayangkan, saya ini kan dokternya udah TOP, BGT gitu kan. Sampai ke Singapura, Malaysia. Kok aku disuruh ke BPJS? Kayaknya gak mungkin deh gitu. Dokter BPJS mana ngerti gitu loh. Tapi saudara, ya wis manut. Pada saat kita tuh nggak tahu jalan, dan memang lebih baik kayaknya kita tuh nggak usah tahu jalan deh. Pokoknya ikutin apa aja yang Tuhan mau, ikutin aja. Justru di BPJS itu saya ketemu dokter-dokter yang luar biasa. Yang orang lain itu nggak bisa tembus dokter senior, nggak bisa, karena di BPJS itu dia harus berhadapan dengan PPDS istilahnya.
Atau biasanya kalau di BPJS kan harus ke vaskes 1, baru naik vaskes 2, baru naik ke dokter Sutomo kan, vaskes 3. Saya tuh naik langsung tol, langsung bisa naik ke vaskes 3 dokter Sutomo. Dan biasanya kalau sudah di vaskes 3 itu kan tidak bisa ketemu dengan senior dokter atau dokter penanggung jawab, itu tidak bisa ketemu. Tapi saya tuh pertama kali, hari pertama saya di BPJS itu dapatnya apa? MRI whole spine, MRI whole spine with contrast, itu 16 juta ditanggung oleh BPJS. Amazing loh. Saya nggak tahu pekerjaan Tuhan itu bagaimana. Tuhan itu sungguh amazing. Dan sampai saya tuh dibikinkan tim sama dokter. Jadi dibikinkan tim untuk dari dokter-dokter senior untuk menangani kasus saya. Akhirnya sampai saya tuh ketemu dokter saraf yang bagiku itu dokter saraf ini luar biasa dan pinter banget. Itu saya baru tahu, saudara, kalau saraf itu kan kita ini kalau pergi gitu ya ke saraf, ternyata saraf itu beda-beda. Ada saraf yang untuk stroke, ada saraf yang untuk mata, ada saraf yang untuk demensia, ada saraf untuk Parkinson, dan lain sebagainya. Di BPJS itu saya belajar, Tuhan itu luar biasa. Saya tuh belajar banyak. Makanya kadang-kadang kalau orang ngomong, oh BPJS itu nggak ini, nggak itu, iya memang. Salah satu kelemahan BPJS adalah harus antri. Tapi BPJS itu membantu banget. Saya sudah MRI di BPJS, sudah endoskopi di BPJS, sudah segala macam, bahkan dapat obat Actemra, itu obat yang mahal, yang pada waktu COVID itu puluhan juta, sekitar 70 juta itu juga gratis di BPJS. Itu. Nah, akhirnya saya belajar untuk menerima semuanya ini. Saya belajar untuk belajar apa yang Tuhan maui dalam kehidupan saya, kemana Tuhan pimpin, apa yang Tuhan mau. Saya banyak belajar. Tuhan banyak ngasih saya kesempatan belajar mengenal banyak obat-obatan. Jadi kalau ada orang yang bertanya pada saya sudah tahu, oh ini harusnya kamu pakai obat ini, oh ini harusnya pakai obat ini, gitu. Karena dokter sendiri bilang kalau saya ini punya apotek di rumah, gitu. Jadi disitulah Tuhan membawa saya supaya kalau ada orang-orang yang tadi itu ya baru terdeteksi autoimun atau apa ada yang penyakit tertentu, bahkan kanker pun itu sering menghubungin saya. Saya tuh juga nggak tahu kenapa mereka tahu nomor WA saya. Dan bahkan dokter muda pun, jadi sebelum BPJS itu ada dokter muda, itu sering kalau saya datang, itu saya juga diskusi. Mereka minta waktu untuk tanya-tanya, diskusi, dan lain sebagainya. Saya dengan senang hati, sangat senang hati untuk memberikan pengetahuan mengenai autoimun ini gitu, kepada mereka. Dan saya pengen juga Tuhan itu pakai saya untuk menjadi duta gitu ya, duta autoimun gitu. Jangan duta Miss Universe aja gitu ya, tapi duta autoimun. Karena saya pikir itu setiap hari itu ada orang yang selalu tanya mengenai sakit ini. Dan sudah bukan cuman orang dewasa aja, tapi untuk anak-anak 5 tahun
itu pun terkena autoimun. Nah, saya banyak belajar. Saya tuh nggak tahu ya Tuhan itu luar biasa gitu loh. Saya sampai Tuhan, I'm amazing gitu loh. Aku tuh betul-betul wow sama Tuhan tuh, wow betul gitu. Saya tuh dimasukin tanpa sengaja ke ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran fungsional medicine namanya. Jadi sekarang ini ada dua jalur kedokteran. Satu kedokteran konvensional medicine yang biasanya kita ikuti. Satunya itu fungsional medicine. Salah satu yang paling penting, dan ini saya juga mau sharing supaya dilakukan oleh sisters, adalah vitamin D. Coba periksa vitamin D, kadar vitamin D masing-masing orang. Di Indonesia 80-90% diketemukan bahwa kadar vitamin D itu selalu di bawah normal. Dan kalau kadar vitamin D itu di bawah normal, maka kemungkinan besar akan terjadi banyak penyakit. Salah satu yang besar adalah autoimun dan kanker. Itu. Jadi tolong jangan kolesterolnya, jangan gulanya aja, asam urat, apalagi ya, diabetes ya, A1C yang dicek. Tapi please, kadar vitamin D. Kadar vitamin D itu harus optimal di angka 80. Vitamin D itu masalah dipakai di seluruh bagian tubuh. Name kulit dia pakai vitamin D. Tulang supaya bapak sister dan bapak sister dan bapak sister dan bro sister dan bros sister dan bros ini cek vitamin D dan aware sekali mengenai kadar vitamin D di dalam tubuh. Itu kalau dokter Indonesia mereka tidak mau memberikan vitamin D. Bahkan memberikan vitamin D itu hanya dosis kecil banget. Gitu. Tapi kalau dokter luar negeri, mereka udah aware mengenai vitamin D. Karena mereka menganggap bahwa orang Indonesia itu sudah kena sinar matahari. Sedangkan kita pakai apa? Sunscreen, baju panjang, pakai topi, pakai payung. Terus kalau bisa jas hujan, masih agak hujan gitu kan. Jadi semuanya harus saya sarankan cek vitamin D. Saya itu kami di komunitas pada waktu COVID itu kita gencarin semua memakai vitamin D. Semua kita gencar pakai vitamin D. Dan di komunitas itu ada sekitar 550 sampai 600 orang, itu tidak ada satupun yang meninggal karena COVID. Tidak ada. Begitu dia terdeteksi COVID, langsung kita genjot vitamin D. Langsung kita genjot. Nah ini kalau misalnya Bapak lupa lagi, sisters and bro mau tahu itu Dr. Henry Suhendra, ya. Bagaimana dia kencangnya berbicara mengenai vitamin D, itu benar. Dia dipakai di mana aja? Dipakai di hormon. Hormon kita butuh vitamin D. Dia dipakai mana? Di ginjal. Dipakai di seluruh bagian tubuh kita. Nah, tapi memang vitamin D itu biasanya kalau saya lihat orangnya dulu kalau ngomong, karena kan ini kan ilmu baru. Banyak orang tuh nggak percayakan hal ini. Vitamin D memang harus digabung dengan magnesium supaya kalsium yang ada di dalam tubuh, kan manusia itu sejak dia usia 30 tahun itu melepaskan kalsium secara perlahan-lahan. Nah, kalau itu tidak dikontrol, tidak diikat, ditaruh ke dalam tulang, jadi kalsium yang dari makanan dan sebagainya itu diikat, dimasukkan ke dalam tulang oleh vitamin D dan magnesium, itu akan terjadi
pengapuran tadi di jantung kayak gitu akan terjadi sumbatan. Jadi vitamin D ini paling penting. Nah, yang kedua adalah Sampai jam 5 sore. yang kedua adalah omega 3, minyak ikan. Jadi harus saudara-saudara konsumsilah minyak ikan, karena itu penting banget untuk jantung, penting banget untuk jantung, penting banget untuk peredaran darah. Saya tidak dibayar, tapi gantilah minyak goreng dengan minyak kelapa, bukan kelapa sawit. Mereknya itu kalau di sini itu ada Barco, terus Dorang, itu ikan dorang, terus ada lagi saya lupa apa, ada 3 merek, pakailah itu. Dan jangan pakai yang seed oil itu, minyak gula canola, minyak avocado, itu dilarang keras pakai itu. Minyak jagung itu karena minyak itu bisa meningkatkan inflamasi di dalam tubuh. Itu justru bahaya kalau kita pakai minyak itu. Nah, ya itu Tuhan bawa saya ke situ, dan puji Tuhan juga Tuhan ketemukan dengan banyak dokter. Jadi saya bisa mereferensikan disitulah ke dokter mana kalau Anda butuh sesuatu begitu. Karena kadang-kadang harus ke dokter yang tepat. Misalnya ada masalah di mata, ya tadi itu ke dokter saraf khusus oftalmologi seperti itu. Kemudian kesendirian. Nah, orang yang autoimun itu kan agak tadi itu ya, tidak bisa untuk ketemu orang, karena jadwal dia tuh berubah-berubah, bahkan setiap detik ini enak, ntar detik sama nggak enak gitu. Nah itu saya juga Tuhan minta gitu loh untuk menemani beberapa orang, meskipun akhirnya saya juga fatigue. Itu salah saya ya, kenapa buka praktek 24 jam sedangkan dokter aja prakteknya shiftnya 3 kali gitu. Jadi saya harus hancur semua tuh buku, terus aku disuruh ke psikiater, aku sendiri yang disuruh ke psikiater. Terus sama psikiaternya dibilang kasih atau 1 hari kasih 4 jam aja. Soalnya orang-orang itu kadang-kadang jam 12 malam WA saya. Jam 12 malam. Bukan masalah, kenapa? Karena autoimun itu juga ada yang timbulnya masalahnya dari bullying. Kemudian ada yang dari rumah tangga, misalnya suami memukul istri, kayak gitu. Saya pernah kan di WA, Bu, ini saya kemana Bu? Jam 12 malam. Dan itu dari Bali. Loh, mantem. Kenapa kok kamu lari? Ya Bu, ini saya lagi hamil. Terus suami saya mukulin saya, ini bagaimana saya? Terus saya bagaimana ini? Aku juga, terus saya bagaimana ini? Aku gak tahu. Ya udah, kamu pergi ke rumah mamamu aja, aku bilang gitu. Ada juga yang dibully sama ibunya sendiri karena dia dibenci. Ini untuk remaja ya, biasanya anak-anak remaja itu kalau autoimun itu biasanya kita gali dari orang di sekitarnya. Nah itu sampai dia dipukuli dan ditarik dari lantai 3 sampai bawah, rambutnya ditarik. Itu seusia anak saya yang pertama waktu itu. Dan dia itu benci banget dengan kata-kata mama, ibu, dan lain sebagainya. Dia benci. Dia diterbangkan dari Kalimantan ke Surabaya
dia pakai ventilator itu 2 bulan, tapi meninggal anaknya. Dia dibenci sekali sama mamanya, banyak sekali. Jadi saya ingin share ke teman-teman, mungkin ada yang teman-teman punya teman begitu. Apa yang saya share ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk menghibur mereka. Apalagi kalau orang pertama kali terdengar kata-kata autoimun, Anda terkena autoimun, langsung kan dunianya runtuh berkeping-keping, beneran itu. Karena kalau sudah autoimun atau cancer itu no cure, tidak bisa sembuh. Tapi jangan lupa vitamin D. Oh ya, kemudian tepung itu yang paling penting. Tepung, hindari gluten, hindari tepung terigu. Teman, jajannya bawa gak payu kabeh. Saya pernah diminta jadi pembicara. Itu di sebuah asosiasi di mana ketuanya itu jual kue-kue kering. Aku mengundurkan diri loh. Aku takut. Jual nastar, jual apalagi itu lidah kucing dan lain sebagainya. Makanlah yang whole food. Whole food itu kelihatan gitu loh maksudnya. Jadi kalau ayam ya kelihatan ayamnya, tidak diproses jadi nugget, jadi sosis, itu proses food. Terus kalau ikan ya kelihatan ikannya, jadi ikan goreng gitu. Atau apa lagi ya yang biasa diproses? Sorry, oatmeal bagaimana oatmeal? Oatmeal itu 1000% gluten. 1000% gluten. Oh. Jadi tante harus cari oatmeal yang gluten free. Itu ada di Hoki kalau nggak salah. Gluten free atau jadi hindari tepung-tepungan. Karena apa? Tepung-tepungan itu merusak ususnya jadi bolong-bolong. Dimana kalau ususnya bolong maka semua partikel-partikel atau benda-benda asing itu akan masuk ke dalam usus kita. Karena kebocoran tadi akan masuk dan akhirnya yang tadinya itu yang harus dilawan oleh imun tubuh kita, karena saking banyaknya terus-menerus masuk, terus-menerus bocor, terus-menerus masuk, terus-menerus bocor, akhirnya imunnya jadi bodoh. Dia nggak tahu nih, terus pokoknya kerja terus, serang, kok serang, ada benda apa serang pokoknya itu. Nah itu kesaksian saya hanya bilang ingin mengatakan bahwa di setiap apapun penderitaan kita, bahkan pada waktu saya berdiri ini, saya pun merasakan nyeri yang luar biasa. Tapi saya sudah dikasih obat. Itu obat yang harus saya minum setiap hari, yang harus saya minum setiap hari 1 hari 2 kali. Dia kayak menutup gerbang nyerinya. Karena saya tidak bisa kena apapun kalau tidak minum obat itu. Kena baju, makanya saya itu suka baju yang gombyol-gombyol gini. Itu daster yang sobek-sobek. Itu karena kadang-kadang saya itu tidak bisa kena kain. Jadi sensitif banget. Kena udara ganti dingin, nyeri. Terlalu panas, nyeri. Kena suara, saya ini melebihi K9. Jadi saya bisa dengar suara di sana. Tapi begitu kena dengar suara di sana tuh langsung sakit. Karena apa? Karena sensori saya itu sangat waspada, sangat berdiri. Gitu. Jadi apapun yang dikasih itu dikembalikan lagi dengan bentuk nyeri. Karena dianggap itu adalah hal yang berbahaya. Jadi apapun, saya selalu berdoa sama Tuhan untuk memampukan saya. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama saya tidak mau berjalan. Hanya Tuhan saja yang
memampukan saya. Saya berterima kasih karena diberi suami yang luar biasa. Saya kalau nggak dikasih suami seperti dia, kayaknya saya mati aja deh. Saya bilang sama dia, kalau kamu nggak ada gitu, aku mati aja deh. Aku nggak bisa, aku nggak tahan. Ya suami yang luar biasa, yang nggak pernah menuntut apapun, yang selalu tahu saat istrinya kesakitan banget. Kalau lagi nyerinya bisa ditahan itu hatinya Hello Kitty, kalau nyerinya nggak ditahan jadi hati dinosaurus. Tidak bisa dipegang, tidak bisa ditanyain, berubah jadi macan. Itu kesaksian saya mau tutup. Ada kasih karunia yang menguatkan. Itu anak saya yang pertama yang pakai kacamata, anak saya yang kedua. Meskipun saya gemuk, tapi bagus juga di foto. Kristus itu memahami air mata kita karena dia juga pernah menangis. Isian saya itu hanya bisa menangis. Dia nggak bisa ngomong. Kalau ditanya itu nyerinya tingkat berapa? Saya bilang sebetulnya kan 0 sampai 10. Ya 12 lah. Hah? Oh, 14. 14. Jadi nggak tahu deh kalau Tuhan nggak menguatkan, kalau Tuhan itu nggak menguatkan saya, kalau Tuhan itu nggak mengalami, saya entahlah apa yang terjadi. Penghiburan dalam doa kita adalah Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan. Penderitaan itu tetap sama, tapi yang penting Tuhan selalu memberi kekuatan. Itu penderitaan boleh ada, penderitaan boleh berada dalam kehidupan kita, tapi penyertaan Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Cukuplah, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Banyak banget yang Tuhan itu sudah kerjakan untuk saya. Kecil-kecil, kecil-kecil itu Tuhan sudah pikirkan. Hal sekecil apapun itu yang saya tidak pernah duga, itu Tuhan sudah pikirkan. Termasuk biaya pengobatan. Enggak, kan ngerti aku kok Tuhan itu gitu loh. Sampai gak bisa ngomong aku. Ya apa ya Tuhan itu ya. Kalau kita punya istilah di gereja kami itu Tuhan itu kadang-kadang ngepot gitu. Ngepot kiri, ngepot kanan. Kita nggak tahu dia Tuhan itu mau kemana. Tapi tangan kita tuh selalu digandeng pada saat ngepot itu. Tangan kita selalu digandeng. Dan dia provide semua apa yang kita butuhkan. Itulah Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa selalu ada pengharapan di tengah penderitaan. Kristus tetap setia bahkan saat kita lemah. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menanggung semua penderitaan kita, menanggung semua dosa kita. Kita boleh saja tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari pergumulan, tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Setiap sakit dan air mata kita tidak sia-sia. Bahkan tertulis air mata kita ditampung di dalam kirbat Allah. Bukan penderitaan yang mendefinisikan kita, tetapi Tuhan yang menopang kita. Dalam perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh penderitaan kita, tapi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, itu yang mendefinisikan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kita masih punya namanya penderitaan, masih punya pergumulan. Tapi
Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Setiap perjalanan kita pernah dilewati oleh Tuhan. Kristus pernah ada di sana dan sekarang pun tetap bersama kita. Bukankah itu indah? Bukankah itu indah kalau Kristus itu tetap bersama kita? Jadi jangan takut saudara-saudara, sungguh jangan takut. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada masanya sendiri. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Sungguh nggak tahu. Sungguh nggak tahu. Terima kasih. Semoga memberkati. Dan apapun, kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh nanti minta WA saya sama Susi, tapi harap maklum kalau slow respon. Dikasih tadi tuh. Oke, saya kembalikan lagi. Saya minta lagu ini ke tim, soalnya lagu ini betul-betul sangat memberkati saya, tapi karena saya tidak bisa menyanyi.